Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kawan-kawan semua. Bagi yang tinggal di WIB mungkin udah waktu malam dan yang di WIT mungkin menyesuaikan. Baik, maksudnya saya kembali lagi bersama Bung Ardi. Dari podcast sebelumnya juga bersama Bung Ardi untuk menjalani tugas dari dosen, yaitu mata kuliah pembelajaran karakter. Mungkin di sini kami akan sedikit menjelaskan beberapa buku yang akhir-akhir ini kami baca mungkin ya. Baik itu dari Bung Ardi ataupun dari saya sendiri. Mungkin ada penyesuaian nanti, ya kan Bung? Sebelumnya gimana kabar Bung? Alhamdulillah Bung ya. Sehat lah Bung ya. Anak gimana Bung? Alhamdulillah belum punya. Oh udah punya ya. Kirain tadi kan udah punya kan. Jadi gimana Bung? Ya gitulah. Kalau Bung Dikri sendiri apa sih kegiatan akhir-akhir ini? Kalau saya sih akhir-akhir ini kayak lebih giat membaca sih. Giat membaca aja sih. Karena ngisi kosong waktu juga kan, daripada nggak ngapa-ngapain rebahan gitu kan, jadi beban orang tua mungkin kan. Jadi ya udahlah, kita baca-baca sedikit meskipun sedikit-sedikit ngantuk. Nah itu kadang sering terjadi, kerap terjadi itu gitu. Biasa lah ya, Baca buku namanya anak muda ya. Nah, emang buku apa sih yang Bung Dikri baca? Ya ini lah Bung, ini salah satu buku yang saya baca. Ya buku ini mungkin novel ya, novel dari tulisan yang Pramudia Anantata mengenai buku Rumah Kaca. Tebal. Dari yang saya lihat tebal. Apa sih yang membuat Bung Dikri tertarik membaca buku ini? Ya gimana ya, ketertarikan dari buku ini, beliau ini melalui tulisannya ini dalam menceritakan suatu kisah itu sangat menarik, sehingga kayak kita ini kembali ke masa lalu gitu. Dalam artian yang Pramudia Anantatoer ini ceritakan suatu kisah itu memang kita itu sedang berada di zamannya itu gitu. Jadi dari tulisan dia itu memang bisa mengantarkan kita ke abad yang sebelumnya gitu. Ketika kita baca itu kita kebawa iya kayak fantasi ke sana gitu. Memang terikut kayak gitu sih. Menarik sepertinya buku yang Bung Dikri baca ini. Ya cuman memang belum selesai, belum finish Bung. Ya itu guys, yang bilang saya tadi kan. Yang saya bilang tadi tuh ya sedikit-sedikit baca dan sedikit-sedikit juga ngantuk gitu kan. Seringnya sih sedikit-sedikit ngantuk, bukan sedikit-sedikit membaca sih. Itu sih yang kerap terjadi. Mungkin setelah Bung Dikri membaca buku ini, mungkin apa sih yang mungkin bisa Bung Dikri ceritakan dari atau baca dari buku Pramudia ini tentang Rumah Kaca ini? Oh, mungkin karena saya membacanya belum sampai tuntas ya, dan karena buku ini agak berat juga ya untuk saya baca. Selain berat karena halamannya, berat juga untuk membacanya gitu. Jadi ada sih sebenarnya sebelum membaca buku Rumah Kaca ini, kita tuh harus melihat dulu tulisan-tulisan yang Pramudia Anantatoer ini di buku-buku sebelumnya. Ini termasuk buku tetralogi karya yang Pramudia Anantatoer gitu kan, salah satu buku tetralogi gitu. Berarti masih ada buku-buku sebelumnya? Masih Bu. Jadi ini sebenarnya karya keempat, buku keempat dari Pramudia itu sendiri. Terus apa kalau kita harus membaca buku-buku sebelumnya agar memahami bukunya atau bagaimana Bung? Kalau saya lihat Bu ya, dari bacaan-bacaan yang saya baca, maksudnya pemahaman yang dari bacaan yang saya baca itu, saya nggak nyambung Bu. Kalau sebelumnya, maksudnya sebelum saya baca buku sebelumnya itu agak cukup rumit untuk memahami buku ini gitu. Karena buku ini nih kayaknya berkesinambungan antara satu buku dengan buku-buku yang ini gitu. Tulisan Pramudia ini Saling berkaitan. saling berkaitan karena ada sebelumnya ini ada 3 buku
yang telah ditulis gitu, seperti kayak Bumi Manusia, Semua Anak Bangsa, dan Jejak Langkah. Nah setelah baca itu mungkin baru larinya ke sini gitu. Nah, jadi mungkin bisa ceritakan sedikit sih yang Bung pahami saja, mungkin tidak bisa keseluruhan kan memang kalau untuk keseluruhan memang agak berat bukunya Iya. separah. Mungkin yang pemahaman dari Bung Dikri sendiri setelah berat baca buku ini. Kalau dilihat dari awal buku ini ya, pada awal buku ini saya tuh sempat merasa bingung. Dalam artian itu tokoh akunya atau peran utama dalam buku ini gitu. Siapa sih gitu? Aku itu siapa gitu. Ternyata ada beberapa tokoh gitu dalam buku ini. Pertama itu ada Mingke, yang kedua itu ada Pangemanan gitu. Itulah nama-namanya gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari buku sebelumnya, karya sebelumnya, itu tokoh utamanya itu adalah Mingke gitu. Tapi ketika di Rumah Kaca ini, Mingke itu beda gitu. Seolah-olah bukan Mingke yang jadi peran utamanya. Nah, jadi wajar kalau misalnya kita merasakan kayak Mingke itu menjadi tokoh utama, karena di buku-buku sebelumnya itu Mingke gitu lah tokoh utamanya. Namun kalau di novel yang ini seperti ada sebuah kejanggalan dengan tokoh aku itu sendiri gitu. Nah, terus Bung penasaran nggak siapa sih gitu tokoh utamanya dalam buku ini gitu? Saya juga bingung soalnya tadi penjelasan Oh, kan iya. memang berarti memang harus ada keterkaitan buku Betul. sebelumnya dengan buku ini, memang harus Sambung. dibaca. Kalau langsung baca buku langsung dari ini mungkin Karya yang langsung ini mungkin mesti tidak mengerti ya, benar. kurang mengerti. Kurang mengerti. Mungkin kalau saya sendiri ya kurang mengerti soalnya saya belum pernah juga tadi lihat buku-buku sebelumnya. Nah, Kalau buku tadi ada sedikit penjelasan dan Bung Zikri tadi kan. betul Bung. Jadi kalau mau baca Rumah Kaca ini ternyata tidak mengangkat Mingke atau TAS sebagai tokoh utamanya, melainkan Jacques Pengaman sebagai tokoh utamanya, yaitu dari pemerintahan kolonial Belanda gitu. Oke, bisa diceritakan Bung Zikri mungkin biar lebih paham untuk kami yang menonton ini atau saya sendiri lebih paham. Oke, jadi sedikit ya Bung ya, dari tokoh utama ini mungkin kan. Jadi kalau misalnya kita udah membaca 3 novel sebelumnya itu, khususnya novel Semua Anak Bangsa dan novel Jejak Langkah, Bung bakalan tahu gitu Jacques Pengaman atau yang dikenal dengan Pengemanan dengan 2 N di belakang ini merupakan polisi kolonial Belanda yang mendapatkan tugas untuk mengawasi Mingke, yaitu tokoh utama di karya sebelumnya, sekarya Rumah Kaca ini sebelumnya. Dan juga pada novel Rumah Kaca ini Eyang Pram itu menceritakan tentang bagaimana usaha pemerintah kolonial Belanda dalam memukul aktivitas Mingke sebagai salah satu tokoh pergerakan nasional. Jadi Mingke ini adalah salah satu tokoh pergerakan nasional dan juga sebagai tokoh utama yang membangkitkan jiwa nasionalisme dalam tubuh Indonesia itu sendiri gitu. Lalu bagaimana caranya? Ya mereka melakukannya dengan cara operasi mata-mata si polisi kolonial Belanda tadi. Terus serta pengarsipan yang rapi dan sistematis. Dan juga yang Pram ini mengistilahkan politik arsip ini sebagai kegiatan perumah kacaan gitu. Itu Bung ini yang saya dapat baca itu kan. Nah selain itu juga kan sebagai karena Pangemanan tadi itu sebagai tokoh utamanya gitu kan, yang ditugaskan untuk mengawasi Mingke, Pangemanan ini digambarkan menjadi sosok yang bertanggung jawab gitu di balik pembuangan Mingke ke Pulau Maluku Utara. Nah terus setelah Mingke diasingkan ke pulau terpencil di Maluku Utara, pada novel Rumah Kaca ini kayak dijelaskan gitu adanya pergolakan batin Pangemanan terkait tugasnya mengawasi Mingke, karena ia juga salut dengan apa yang dilakukan Mingke,
karena kan Minke ini adalah seorang nasional gitu kan, penggerak gitu untuk anak bangsa memerdekakan atau memperjuangkan Indonesia gitu. Namun di sisi lain dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia adalah di pihak kolonial Belanda. Namun novel Rumah Kaca ini untuk keseluruhannya berisi detail dari aktivitas pengemanan saat memata-matai Minke sebelum, saat, dan setelah diasingkan ke Maluku Utara. Dan juga ia benar-benar menjadi sosok yang bertanggung jawab di balik pengasingan Minke ke Maluku Utara. Selain itu, pada novel ini juga ditemukan detail sejarah yang terkait pembunuhan wanita tunasusila kelas atas bernama Vinci de Phoenix atau Ringgil. Nah, mungkin itu sih sedikit cerita bisa saya angkat dari novel ini itu mengenai keunikan atau apa ya, keunikan ataupun juga hal-hal yang bisa diangkat atau apa yang dipetik gitu dari buku itu. Dari penjelasan dia cukup rumit ya, mungkin yang tangkap dia ada tokoh apa, Tokoh utamanya kan awalnya ada tokoh utama itu di novel karya novel sebelumnya itu ada Minke atau Minke. PSA itu. yang di sini ada Ini malah Pangemanan. Iya. Mungkin memang polisi Belanda kan. untuk lebih memahami mungkin bisa dibaca mungkin ya. Bisa. Bisa Kalau baca Bung Ardi langsung. mau membacanya nih boleh nih kayaknya. Mungkin besok kalau ada waktu luang bisa. Aman daripada kita rebahan-rebahan gitu kan, jadi kita kayak mengisi kosong waktu untuk membaca ya sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit kata pepatah ya kan. Kalau Mungkin- sedikit-sedikit ngantuk itu kata saya kayak kata pepatah. Nah dari penjelasan ini mungkin dari Bung Zikri apa sih yang bisa dipetik atau diambil hikmah dari buku ini? Buku Rumah Kaca ini Iya. kalau saya menilik atau melihatnya itu mendalam sih, dalam artian tuh mendalamnya ini kayak gini, setiap orang itu pasti cinta ke negaranya ya kan. Contoh di Rumah Kaca ini seperti Minke, dia berjuang untuk negaranya dengan melalui pergerakan-pergerakan yang dilakukannya gitu kan. Sedangkan tokoh utama di peran ini itu adalah seorang polisi kolonial Belanda, di mana tugasnya adalah untuk memata-matai si Minke tadi. Ya. Dan dia juga sangat bertanggung jawab akan tugas yang diberikan oleh atasannya gitu. Tapi di lain sisi kan tadi ada kayak pergolakan batin ya kan, kayak sebenarnya dia salut dengan Minke, sosok Minke ini, tapi atasannya juga menekan si Pangemanan, sehingga Pangemanan juga nggak berkutik gitu, jadi nggak bisa melakukan apa-apa karena dia sadar akan dirinya Belanda dan Minke adalah Indonesia. Otomatis dia lebih mementingkan negara Belandanya atau tugas yang diberikan oleh atasannya mengenai Belanda tadi gitu, untuk memata-matai Minke gitu kan. Jadi selain dia bertanggung jawab, dia juga kayak patuh lah ya, dan juga memiliki jiwa-jiwa nasionalis gitu. Baik itu dari Minke-nya itu sendiri maupun dari Pangemanan gitu. Mungkin itu Bung yang saya tertarik itu tadi Dari tokoh dari Minke tokohnya itu sama- sendiri gitu kan, terus tuh dari sikapnya, berani mengambil sikap itu adalah hal yang penting. Nah mungkin terus ini kan kita dalam tugas MK Iya. pembelajaran karakter. Terus apa sih keterkaitan antara buku yang Rumah Kaca ini dengan mata kuliah pembelajaran karakter sendiri? Apa sih keterkaitan yang bisa Bang Zikri simpulkan? Ya sebenarnya kalau mau dibaca lebih lanjut lagi Bung, kan ini karena saya nggak final ya bacanya ya, nggak final dalam artian nggak finish, dan juga saya baru baca sedikit ngantuk, jadi hanya sedikit yang bisa saya tangkap atau pahami gitu dari buku ini. Jadi kayak keterkaitannya itu yaitu tadi dari tokoh Minke itu sendiri atau dari tokoh Pangemanan itu sendiri kan, sikap tanggung jawab itu adalah karakter yang harus kita sebenarnya kita tanam di Indonesia, dan juga jiwa-jiwa nasionalis untuk membela negaranya masing-masing juga itu adalah salah satu nilai karakter yang harus kita tanam di diri kita setiap masing-masing individu itu sendiri gitu, apalagi di Indonesia ini gitu.
kadang Indonesia ini berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Banyak kan saya menemukan seperti itu. Dan juga Indonesia ini mudah sekali terpengaruh dengan budaya-budaya asing dan juga produk-produk asing gitu. Nah, kalau seharusnya yang tercermin di rumah kaca, apalagi di toko utama tadi kan kayak dia diberikan tugas untuk mata-matai, tapi pergolakan batin sebenarnya dia selalu dengan mingke, tapi dia tetap bertanggung jawab mengenai tugasnya tadi, kewajiban dia sebagai warga itulah negara. nasionalisme yang tertanam. Nah, kalau kita kan kalau misalnya menanamkan jiwa nasionalisme, mungkin Indonesia ini brand-brand lokal di Indonesia ini sendiri laku di pasaran gitu, dan produk asing pun kalah saing untuk produk kita sendiri. Mungkin itu Bung, yang bisa saya sampaikan dari buku Rumah Kaca ini. Jadi gimana Bung, kita sudahi bela? Sepertinya ya sudah, alhamdulillah saya Alhamdulillah sudah. sih kayaknya ya. Kalau Kita saya sendiri ya saya tangkap tadi toko Mingke itu bersifat nasionalis. nasionalis, Sama dan juga tokoh seperti- utamanya juga iya, Saya juga sosok pengamanan, pengamanan yang nasionalis dan juga bertanggung jawab sebagai kewajibannya, walaupun dia sendiri warga warga negara Belanda, tapi ada pergolakan batin dia selalu terhadap perjuangan ya. Dan juga toko Mingke tadi kan. Mingke tadi seorang nasionalis, tokoh nasionalis di Indonesia ya. Mereka memang masing-masing memiliki jiwa nasionalis yang sama, tapi mereka itu beda negara, jadi memiliki masing-masing keteguhan ya, keteguhan untuk membela negaranya masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bung. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa bahas diskusi gitu kan, ngobrol-ngobrol santai kayak gini kan. Adalah suatu hal yang menarik juga gitu, karena bertukar pikiran itu penting, dan mengungkapkan gagasan-gagasan melalui forum itu juga sangat penting gitu. Jadi itulah mungkin yang bisa kita lakukan ya kan di era sekarang. Kalau nggak bisa bertemu secara langsung, ada aplikasi Zoom atau Google Meet gitu kan, untuk kita bertemu gitu. Mungkin itu sih. Baik, mungkin hanya itu dulu kami akhiri podcast kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.